Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antonio Arfamini, kelas TM21B. Di sini saya akan membuat video tugas tentang mata kuliah teknik pengukuran sesi pertama. Oke, saya akan memulai dari bahasan yang pertama adalah konsep dasar pengukuran. Nah, pada dasarnya pengukuran di sini kita lakukan untuk bertujuan untuk mencari suatu informasi yang memiliki sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi yang berasal dari suatu benda atau suatu proses atau suatu informasi yang diinginkan. Nah, dalam hal ini pengukuran akan membutuhkan alat bantu ukur dan instrumen yang ada yang dapat mentransformasikan suatu sumber informasi yang dapat ditanggapi secara kuantitatif atau kualitatif yang dapat ditanggapi oleh indera manusia. Nah, jadi kesimpulan di sini untuk proses mengukur sendiri adalah suatu proses di mana proses mengukur ini mengkaitkan beberapa angka-angka yang dapat menggambarkan suatu objek kondisi yang akan kita kerjakan. Nah, dari pengukuran ini kita harus memahami ada beberapa data-data yang harus kita pahami. Ya, data-data tersebut adalah satu, data empiris, dan dua, data terproses. Nah, data empiris sendiri pengertiannya adalah data yang mempunyai atau data yang diperoleh dari sistem pengukuran. Nah, sedangkan untuk data terproses adalah data yang dihasilkan dari pengolahan data empiris. Misal, perhitungan dari beberapa variabel-variabel data ukur. Nah, untuk bab yang kedua atau pembahasan yang kedua itu adalah tentang aplikasi teknik pengukuran. Nah, untuk menggabungkan beberapa variabel-variabel yang ada atau data-data ukur yang ada, kita bisa melakukan proses selanjutnya atau proses kepentingan selanjutnya yaitu yang pertama adalah kita dapat merancang sebuah bangunan atau mendesain sebuah pekerjaan, dan yang kedua kita dapat melakukan pengendalian atau sistem monitor, dan yang ketiga adalah kita dapat melakukan proses asesmen, evaluasi atau audit. Nah, saya akan berikan contoh satu persatu. Yang pertama adalah dari proses rancang bangunan atau desain. Nah, setelah kita mengukur kebutuhan yang ada, kita ukur panjang, kita ukur lebar, kita ukur tinggi atau kita ukur luasannya. Contoh di sini adalah kita akan buat kandang ayam. Nah, setelah kita ukur kandang ayam tersebut atau luasan kandang ayam tersebut yang kita inginkan, kita dapat mengaplikasikannya melalui rancangan bangunan, yaitu dengan cara mendesain atau menggambar desain dari kandang ayam tersebut. Tujuannya bukan tidak adalah untuk membantu pekerjaan kita, untuk memudahkan suatu pekerjaan kita dengan ukuran-ukuran yang sudah kita ukur sebelumnya. Nah, yang kedua adalah tentang pengendalian atau sistem monitor. Saya ibaratkan contoh di sini yang pernah saya alami atau yang pernah saya temui adalah saya pernah menemukan satu pipa di pekerjaan saya. Suatu pipa yang di pekerjaan saya, itu pipa tersebut dialiri pressure atau tekanan. Nah, di situ di pipa tersebut terdapat satu indikator atau instrumen yang ada di situ yang biasa saya sebut adalah pressure indikator atau indikator tekanan. Nah, dalam indikator tekanan tersebut itu ada angka-angka yang menyebutkan tentang bar ataupun tekanan yang ada di situ. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk pengendalian ataupun sistem monitor sendiri, jadi si operator ataupun si pekerja ini dapat memonitor suatu pressure atau tekanan yang ada di dalam pipa itu melalui instrumen tersebut atau pressure indikator tersebut. Apakah si pressure itu di bawah ambang batas ataukah di atas ambang batas. Dan mungkin setelah melihat proses seperti itu, apakah di bawah ambang atas atau di atas ambang batas, si operator ataupun si pekerja ini dapat melakukan tindakan selanjutnya. Nah, yang ketiga itu adalah
tentang asesmen, evaluasi ataupun audit, di mana saya ibaratkan masih dengan pressure indicator yang tadi. Semisal pressure indicator itu kejadiannya si pipa ini pressure-nya tinggi, otomatis akan mengakibatkan si pipa ini entah itu bocor, crack ataupun patah ataupun pecah, sehingga menimbulkan kerusakan. Jadi pada intinya kita dapat mengetahui pressure itu tinggi ataupun di ambang batas itu, kita bisa melihat di pressure indicator itu atau instrumen yang ada di pipa tersebut. Jika ambang batasnya di atas standarnya, otomatis kita akan mengevaluasi, kita lakukan audit, kita lakukan mitigasi kenapa pressure ini bisa tinggi, dan mungkin dari pihak operator akan mengecek di monitor ataupun di layar apakah si pressure ini memang besar dari pressure induknya, ataukah si pressure indikator ini, instrumen pressure indikator ini yang bermasalah, sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan kita bisa lakukan penggantian atau tindakan selanjutnya. Nah, bahasan berikutnya adalah tentang instrumen. Jadi yang saya katakan tadi, pressure indikator ini adalah salah satu instrumen yang menandakan atau memberikan informasi berapa sih untuk pressure dari pipa itu sendiri, sehingga kita dapat mengetahui informasi atau mengetahui data-data yang ada yang kita butuhkan. Nah, untuk instrumen sendiri pengertiannya adalah alat ukur yang mempunyai sifat yang kompleks dan mempunyai beberapa komponen. Nah, yang pertama adalah transducer atau sensor atau elemen-elemen yang mempunyai sensitivitas yang dapat mengidentifikasi suatu ukuran ataupun pressure atau yang kita butuhkan. Dan yang kedua itu mempunyai elemen pengkondisi sinyal. Nah, yang ketiga ini yang sering kita temui, yang saya sebutkan tadi, itu adalah level jarum atau indikator jarum serta skala jarum, baik itu berupa digital ataupun masih analog. Nah, untuk bahasan yang terakhir adalah tentang karakteristik statik sistem pengukuran. Nah, yang pertama itu yang bisa saya sebutkan adalah ketelitian, akurasi, yang kedua ketepatan, dan yang ketiga adalah kalibrasi. Nah, yang ketelitian ataupun akurasi, jadi karakteristik ini yang biasa saya temui, sebenarnya banyak sekali karakteristik ini, dan yang saya temui saat ini di lapangan yaitu tentang ketelitian, akurasi dalam memantau atau mengumpulkan data-data suatu pekerjaan ataupun suatu material atau benda. Dan yang kedua adalah ketepatan, yang ketiga adalah tentang kalibrasi. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.